Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah pilar paling ujung dari konstruksi layang LRT Jakarta, Velodrome sampai ke arah Manggarai. Secara posisi, pilar ini berada di dekat halte Transjakarta Pasar Rumput ataupun ke arah Duku Atas. Sebelumnya sempat ada rencana untuk meneruskan layang LRT Jakarta sampai ke area Transit Oriented Development Duku Atas sehingga bisa terintegrasi dengan banyak moda transportasi yang sudah ada di sana. Lalu belakangan kita mendengar informasi adanya rencana untuk meneruskan terlebih dahulu layang LRT Jakarta ke arah Jakarta International Stadium dan juga ke arah Ancol serta PIK. Nah, jarak dari lokasi pilar yang ada di halte Pasar Rumput sampai ke arah Duku Atas itu hanya sekitar 1,8 km. Untuk area Jalan Sultan Agung di sini sudah dibuka panel-panel yang menutupi area konstruksi dan hanya tertinggal barrier-barrier plastik. Jadi jalannya sudah semakin lapang. Kemudian untuk stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai sudah kelihatan penopang-penopang untuk struktur lantai yang dibangun di area depan Rumah Sakit Agung. Rekayasa arus lalu lintas masih berlangsung nantinya sampai tahun depan karena area ini banyak ya bagian-bagiannya ataupun badan jalan yang dipergunakan untuk area konstruksi baik itu stasiun atau juga pilar-pilar layang. Di depan sana kita melihat ada rangkaian kereta KRL lewat di atas layang kereta dari arah stasiun Cikini menuju ke arah stasiun Manggarai. Nah, nantinya untuk layang LRT Jakarta yang sedang dibangun dengan pilar yang cukup tinggi di dekat layang kereta tersebut akan berjarak 11 meter ya di atas layang KRL yang baru saja melewati kawasan. Satu lagi yang menarik untuk kita perhatikan adalah pemasangan dari steel box girder di atas pilar-pilar yang membentang di lintasan kereta aktif. Di depan ini ada satu rangkaian KRL yang lewat, yaitu Jatinegara ke arah Senen dan sebaliknya. Nah, steel box girder tersebut itu memang dipasang segmen per segmen kemudian diluncurkan ataupun di launching. Nah, bagian depannya untuk membawa menyeberangkan dari steel box girder tersebut dinamakan launching nose ya ataupun rangka-rangka baja yang dipakai ya untuk mengarahkan dari steel box girder agar bisa menyeberang sampai ke pilar berikutnya. Kurang lebih seperti itu pemahaman yang kita bisa lihat di sini, mungkin bisa berbagi pengetahuan dengan teknologi-teknologi konstruksi yang sedang berlangsung dari sahabat-sahabat On Road Indonesia. Yang biasanya yang kita perhatikan untuk launcher-launcher itu menggunakan seperti girder launcher ada krennya yang panjang, kemudian juga ada kaki-kakinya pindah di antara pilar-pilar dan nantinya mengangkat girder-girder atau juga box-box girder untuk bisa disusun dan membentuk jembatan layang. Baik, ini adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka yang akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing. Untuk instalasi steel box girder itu dilakukan oleh Wagner Biro Indonesia. Di peta yang kita bisa lihat di sini yang warna merah termasuk di Manggarai nantinya crossing di atas layang kereta KRL itu akan menggunakan steel box girder. Ini berdasarkan informasi yang ada di sini. Lebih lengkap bisa dilihat di media sosialnya Wagner Biro Indonesia. Silahkan juga di subscribe. Nah, untuk yang crossing di atas lintasan rel kereta aktif di pilar 107 dan pilar 108 itu yang tadi yang kita lihat dari sisi bawah adanya pekerjaan launching dari steel box girder segmen-segmennya yang dipasang sedikit demi sedikit kemudian didorong ya dan di bagian ujungnya ada rangka-rangka baja untuk mengarahkan rangka-rangka baja ini tentu lebih ringan dari steel box girder sehingga tidak mudah bengkok ya di bagian tengah misalnya sebelum sampai. Nah, ini koordinasinya pada saat pengangkatan dan juga joint launching nose. Oh, ini ada nose-nya ataupun tadi rangka baja yang ada di sisi depan.
Pekerjaan dilakukan siang malam ya, dan lebih banyak di malam hari, terutama pada saat menyeberangkan dari launching nose dan juga steel box girder. Nah, ini model hidroliknya seperti mendorong. Sampai ke atas itu, depan sini. Oke, kasih upswing lagi, terus. Oke. Pekerjaan ini dilakukan tentunya dengan sangat presisi dan pas karena eh, untuk kepentingan keamanan dan juga operasional dari LRT Jakarta. Nah, ini launching line berarti ini sudah sampai di seberang, kemudian ditarik sedikit demi sedikit ya, dan dilepas, akhirnya menyeberanglah dari steel box girder tersebut ataupun box girder baja yang akan menjadi penopang layang LRT Jakarta. Baik, dari media sosialnya Waskita selaku juga kontraktor, kita bisa lihat di sini ini pada tanggal 13 Oktober untuk layang LRT Jakarta dari arah Pramuka sampai ke arah Manggarai. Pilar-pilar sudah banyak yang berdiri, bahkan kemarin juga sudah banyak yang lebih update dari ini di pinggir jalan. Kita nanti bisa perhatikan di video bagian belakang. Ini adalah pantauan dari udara di mana nantinya layang LRT Jakarta berada di samping dari layang ataupun flyover Pramuka di sisi selatan masuk ke area peron di lantai atas stasiun Matraman. Untuk stasiun Matraman sendiri di 2 hari lalu sudah mulai terpasang rangka-rangka baja untuk persiapan dari konstruksi atap. Nah, atapnya kemungkinan akan menggunakan solar panel juga seperti yang ada di stasiun-stasiun LRT Jabodebek fase 1B lainnya. Ke arah Manggarai di layang LRT Jakarta di sekitar Tambak sudah banyak terpasang rel. Mungkin sudah lebih dari ini karena ini pada tanggal 13 Oktober. Material-material terkait dengan pemasangan rel membentuk trek di sini sebenarnya sudah lama, kita bisa lihat di bagian atas ya, dan pemasangan sudah berlangsung. Kemudian yang kita tunggu adalah crossing di sini di atas pintu air Manggarai, layang kereta KRL dan KAI Manggarai menuju ke depan Pasaraya ya, yang bertemu dengan halte Transjakarta Manggarai dan juga stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai yang berada di pinggir aliran Kali Ciliwung ataupun Kanal Banjir Barat. Nah, ini tadi struktur bangunan stasiun LRT Jakarta Manggarai yang kita lihat dari bawah, dan secara posisi berada di ujung di dekat titik temu antara Jalan Minangkabau dan juga Jalan Sultan Agung serta Rumah Sakit Agung. Ke arah Duku Atas kita lihat di sini sudah mulai dicor ya, dan pilar-pilarnya sudah tersambung semua menggunakan balok-balok girder beton hingga sampai ke Pasar Rumput. Nah, nantinya ujung dari stasiun LRT Jakarta fase 2 Manggarai sampai ke arah Pasar Rumput layang itu hanya dipakai untuk manuver trek. Kereta-kereta yang datang di stasiun LRT Jakarta Manggarai menurunkan penumpang kemudian menuju ke trek tersebut dan kembali ke peron sebelah ataupun kembali ke peron yang akan membawa penumpang dari Manggarai ke arah Velodrome dan Pegangsaan 2. Nah, itu yang kita tunggu fase 1C-nya dengan adanya pilar-pilar lanjutan menuju ke arah Duku Atas. Baik, dari arah underpass Pramuka di sini cukup padat sekali karena adanya satu crane yang cukup besar ya pada saat naik dari underpass dan memakan badan jalan lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu sudah disiapkan juga girder beton yang panjang yang sudah disambung segmen per segmennya untuk nantinya dinaikkan ya di atas dan menyeberang ke arah pilar yang ada di samping flyover Pramuka.
Tampak bendera-bendera partai di flyover sudah cukup banyak. Kemarin kita sempat melihat juga bendera partai di sebelah kiri, sekarang ada di sebelah kanan. Untuk flyover Pramuka, satu lajur hanya bisa dipergunakan agar dapat dilewati oleh kendaraan. Satu lajur lagi itu ada kendaraan-kendaraan yang dipergunakan untuk mendukung konstruksi layang LRT Jakarta di sisi kiri. Nah, ini tadi pilar-pilar yang kita lihat dari udara. Sebagian sudah ada yang dilanjutkan pengecoran di bagian pierhead, terutama setelah turun flyover menuju ke arah stasiun Matraman. Stasiun Matraman di depan kita sudah lihat rangka-rangka terpasang ya untuk menjadi penopang atap stasiun, yang nantinya juga akan ada solar panel. Area pinggir jalan di sini sudah ditutup ya. Kemungkinan akan segera dilakukan pekerjaan pembuatan pondasi untuk menjadi akses bagi nanti masyarakat, para pengguna moda transportasi menuju ke stasiun Matraman. Nah, dari sini biasanya akan ada anak tangga di bagian ujung, kemudian akan ada lift ya. Lift biasanya di bagian tengah. Baik di sisi ujung dekat Kali Ciliwung atau ke arah utara ke pertigaan Jalan Tambak. Apakah dari Migacoan akan ada lift? Nanti kita akan lihat ke depannya. Sementara belum ada bagian pinggir jalan area pedestrian, para pejalan kaki yang ditutup. Nah, ini adalah belokan dari layang LRT Jakarta yang menggunakan box girder baja ataupun steel box girder. Ini juga bagian tadi dari proyeknya Wagner Biro Indonesia untuk menyambungkan layang pilar-pilarnya menggunakan baja. Mungkin ada pertimbangan khusus ya, penggunaan girder box baja dan juga girder box beton untuk menyambungkan pilar-pilar membentuk layang. Untuk Jalan Tambak, semoga nanti trotoarnya juga bisa direvitalisasi sekalian dengan selesainya layang LRT Jakarta, plus penataan kabel udara misalnya dirapikan sebelum adanya saluran jaringan utilitas terpadu di kawasan ini. Ini juga ada banyak pohon dan juga banyak kabel. Area pinggir jalan karena sempit itu juga dipakai untuk parkir kendaraan bermotor. Di setelah belokan dapat kita lihat truk-truk ya yang membawa material-material dan juga nampaknya pemberat dari kren ada di dalam area konstruksi. Kemudian di sini nanti akan lurus layangnya menyeberang di atas layang rel kereta. Satu lagi yang penting untuk ditata adalah kawasan Manggarai ya, ini sisi timur, di mana ini juga salah satu akses bagi masyarakat menuju ke stasiun Manggarai. Ini mobil polisinya masih ada di situ dari sejak kita pantau ya beberapa waktu lalu dan juga bulan-bulan sebelumnya. Jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan adalah dua jalur yang ada di kanan kita dan jalur kita, karena satu lagi yang di pinggir kali viadak itu ditutup total mengingat adanya pembangunan pilar. Ada dua pilar di sana, satu lagi yang sedang disiapkan pondasinya adalah yang paling tinggi, nantinya akan menyeberangkan layang LRT Jakarta dari arah Manggarai ke arah Jalan Tambak. Nah, setelah kita putar balik tadi di depan Toba Dream, jadi kita akan bertemu di ujung Jalan Minangkabau, stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Sudah siap struktur-struktur pilar-pilar dan penopang lantainya, tinggal dinaikkan girder-girder, PCI girder biasanya di antara pilar-pilar penopang tersebut dan bisa dilanjutkan pengecoran lantai. Selanjutnya di Jalan Sultan Agung, di sini pilar-pilarnya sudah tersambung semua sampai ke arah ujung, yaitu di dekat halte Transjakarta Pasar Rumput. Ini satu lagi yang perlu ditata adalah trotoarnya dan juga kabel udara. Para pedagang karena sempitnya lahan, jadi memang
Barang dagangan seperti sepeda dan juga barang-barang lainnya itu menggunakan sedikit trotoar ya untuk dijajakan. Satu lagi ada kendaraan bermotor roda 4 parkir ya, ini yang cukup mengganggu kadang-kadang pada saat arus lalu lintas sangat tinggi intensitasnya ataupun padat dan macet. Nah, ini adalah pilar paling akhir. Dan dari sini jarak ke arah Duku Atas 1,8 km. Yang tadi kita lihat secara desain stasiunnya berada harusnya ya di dekat gedung landmark, namun di desain Jembatan Donat itu dipindah ke arah sekitar BNI. Namun kita harus menunggu lagi apakah keputusannya dapat dilanjutkan ya menuju ke Duku Atas atau memang harus sampai di Manggarai kemudian naik moda transportasi lainnya Transjakarta misalnya menuju ke arah Duku Atas, kemudian sambung lagi dari Duku Atas naik Transjakarta lagi ke arah Sudirman atau naik MRT Jakarta. Berarti ada 3 kali. Besi-besi, pipa-pipa, rangka-rangka baja yang dipakai untuk konstruksi pengecoran bagian atas sudah siap di sini. Pengecoran itu untuk membentuk lantai agar nantinya bisa ditempatkan rel dan bantalan rel kereta. Apakah jalan ini bisa terus lurus nanti ke halte Transjakarta Manggarai di mana ada pilar? Mungkin bisa, hanya jalur ataupun lajurnya sedikit ya, atau satu kendaraan saja bisa melewati di samping ke arah kali. Nah, ini kawasan ini juga perlu ditata karena kita lihat agak kotor, kumuh dan lainnya. Berikutnya yang kita harapkan adalah ekonomi ataupun aktivitas dari kawasan komersial yang ada di sini selain rumah sakit ya dapat bangkit lagi karena menjadi titik transit dari berbagai macam moda transportasi. Ini yang di bagian kiri ini ada pagar ke arah kali sama trotoarnya sekalian dilakukan penataan, mungkin akan menjadikan kawasan Manggarai lebih baik. Ya, biasanya untuk trotoar ditangani oleh Dinas Bina Marga DKI. Semangat. Nah, di depan sana itu nampaknya masih pekerjaan pondasi yang kita lihat persis di dekat pilar layang KRL yang lewat ya. Namun belum berdiri. Mungkin masih penyiapan pondasi karena pondasinya agak lebih besar karena tiangnya benar-benar lebih tinggi dari yang ada. Dan ini adalah akses kita yang bisa dilewati karena tadi viaduknya sudah ditutup ya. Ini kita kembali ke arah ujung Jalan Tambak nantinya untuk melihat area sisi utara dari Jalan Tambak serta kesiapan dari layang LRT Jakarta di dekat pintu air. Nah, ini dekat pintu air seperti ini, pilarnya pilar portal, nanti akan ada satu pilar lagi yang mungkin akan lebih tinggi dan pilar tersebutlah yang akan menyeberangkan layang LRT Jakarta ke arah halte Transjakarta Manggarai ya, di dekat pintu air Manggarai atau juga di pinggir kali Ciliwung. Setiap pilar sudah dilengkapi dengan pipa-pipa ini pembuangan air ya. Kalau misalnya nanti hujan, maka air yang ada di atas ataupun di lintasan rel itu tidak menggenang, namun dialirkan ke saluran yang ada. Ini salurannya mungkin akan ada di dekat, biasanya ya, itu di dekat pilar-pilar yang kita lihat tuh di tol Becakayu. Nah, area pinggir jalan ini yang tadi kita harapkan dapat direvitalisasi trotoar, kemudian kabelnya dirapikan, diikat kalau belum bisa dinaikkan ataupun belum bisa direlokasi ke dalam tanah ya. Area-area yang kumuh dicat ya, menjadi lebih baik, tentunya menjadikan kawasan Jalan Tambak ini lebih rapi, lebih enak dipandang serta nyaman untuk dilewati.
Baik, kurang lebih seperti itu yang ada di kawasan Manggarai. Kita tentu mengharapkan fase 1C dapat tersambung berbarengan dengan kalau memang harus diteruskan LRT Jakarta dari Pegangsaan 2 sampai ke JIS dengan jarak 8,5 km sampai ke arah Ancol Peak ya. Kita sempat menghitung sampai Peak 30 km dengan dana misal kalau Peak itu dengan 30 km bisa 25 triliunan. Maka ke arah duku atas bagi sahabat bisa kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.